Shalom, selamat pagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan hati yang penuh sukacita, karena Tuhan memberikan hari yang baru, berkat yang baru bagi kita semua pagi ini. Ya, untuk mengawali kebaktian pagi kita sama-sama menaikkan satu pujian, kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Kita nyanyikan sepenuh hati ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. My heart will trust in you. Anak-anak, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada kebaktian pagi ini, kita akan menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kembali kami diberikan kesempatan pada pagi hari ini, pagi di hari yang baru ini ya Tuhan, untuk beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu yang masih sangat muda ini ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Dan Tuhan, kiranya juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kiranya pesan demi pesan dapat disampaikan sesuai dengan kebenaran Tuhan sendiri.
Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semuanya siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau mengikuti kebaktian pagi beberapa hari ini, mungkin anak-anak menyimak dengan baik ya, bagaimana belajar tentang karena iman Abraham taat, karena iman Abraham menanti janji Allah, karena iman Abraham menjalankan janji Allah, dan karena iman Abraham melalui pencobaan. Ya, dan hari ini, saat ini kita akan bersama-sama mempelajari satu bagian dari firman Tuhan dengan tema karena iman Abraham tertuju kepada Kristus. Wah, berarti penting sekali ya untuk mempelajari karena iman Abraham tertuju kepada Kristus ini. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, Miss ingin menyampaikan sesuatu ya. Jadi kemarin itu Miss dapat cerita dari Miss Felicia. Miss Felicia ini adalah salah satu guru sekolah minggu di Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, seperti Miss Ade juga. Nah, jadi Miss Felicia cerita, salah satu murid sekolah minggu yang namanya Kiki curhat sama Miss Felicia. Tahu curhat ya? Dia berbagi isi hatinya, katanya lagi sedih. Wah, ada apa ya dengan si Kiki ini? Yuk kita sama-sama cari tahu ada apa dengan si Kiki. Kita lihat ya video yang berikut ini. Selamat pagi, Miss Ellie. Selamat pagi, Kiki. Loh, kamu kenapa kok murung? Iya, hati Kiki agak sedih nih, Miss. Oh, kenapa? Ayo sini cerita sama Miss. Mungkin Miss bisa bantu. Iya ya, gini Miss. Kiki kan punya teman, namanya Lisa. Jadi Lisa ini papa dan mamanya keduanya dokter yang hebat nih, terkenal di sini di Medan. Terus Lisa cerita ke Kiki, kata Lisa udah gede nanti dia pun mau jadi dokter kayak papa mamanya. Wah, sekarang ini bakat kan Miss. Lisa udah punya peralatan kedokteran yang mainan gitu memang sih, tapi keren-keren. Kiki kagum. Terus pasti nanti Lisa gampang ya Miss ya jadi dokter. Sementara Kiki juga pengen jadi dokter. Tapi kata mama uang sekolahnya mahal. Papa kan cuma karyawan biasa. Mama juga bantuin jualan kue dikit-dikit gitu Miss. Gimana dong Miss? Oh, ayo Kiki jangan sedih. Mungkin Kiki perlu belajar sama anak-anak lain di Kalam Kudus Medan besok. Bisa dari YouTube loh. Kiki bisa belajar firman Tuhan beserta dengan teman-teman. Nanti Miss kirim linknya ya. Kiki jangan lupa ikut. Iya ya Miss, boleh gak sih? Yeay. Bener ya Miss ya? Nanti kirim Pasti. link ya. Thank you Miss Kelly. Sama-sama. Dah Miss. Bye-bye. Nah, anak-anak, tadi kita sudah sama-sama melihat ya apa yang menjadi penyebab si Kiki bersedih. Ternyata dia khawatir tentang masa depannya karena dia merasa orang tuanya nggak sehebat papa mamanya Lisa yang adalah dokter keduanya ya, dan dia merasa masa depannya itu aduh gimana ya, bisa nggak nanti papa mamanya akan mendukung dia mencapai cita-citanya yang juga katanya pengen jadi dokter. Nah, anak-anak ada nggak yang merasa seperti itu sekarang, khawatir, memikirkan bahwa oh aku nggak ada, keluarga aku nggak ada hebat-hebatnya, sementara keluarga yang lain mereka bisa dengan gampang mungkin nanti untuk mencapai cita-citanya. Ada nggak anak-anak yang merasa seperti itu? Ya, jangan khawatir, jangan merasa takut seperti itu, karena Allah punya rencana yang hebat terhadap kita masing-masing ya. Yang penting adalah kita berjalan bersama Kristus. Kita berjalan bersama Kristus. Bagaimana caranya, Miss? Oh, tentu saja dengan mempelajari firman Tuhan. Karena dengan mempelajari firman Tuhan kita akan tahu, ya, kita akan tahu bagaimana kita harus taat, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Kemudian kalau kita melihat kembali ke kehidupan Bapak Abraham, bagaimana dia begitu taat, bagaimana dia menanti janji Allah, bagaimana dia menjalankan janji Allah, bagaimana dia melalui pencobaan, ya, pada akhirnya semua tindakan yang dilakukan oleh Abraham itu menuju pada penggenapan akan kehadiran Mesias atau juru selamat bagi umatnya. Ya, ada buktinya di mana kita sama-sama buka Alkitab
Kita akan membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ya, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Miss akan bacakan dari sini. Anak-anak yang sudah bisa membaca, yang sudah menyediakan Alkitabnya di rumah, ayo kita baca bersama ya. Kita ikuti ayat demi ayat. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kita bisa lihat ya, luar biasanya Allah memakai garis keturunan dari Abraham itu untuk mendatangkan Mesias, juru selamat, yaitu siapa? Benar sekali, Yesus Kristus. Ya, nah jadi semua tindakan ketaatan yang dilakukan Abraham tadi karena imannya, ya sekali lagi karena imannya, ya dia bisa melakukan, dia bisa melalui pencobaan, dia bisa menanti janji Allah, dan semua tindakannya itu akhirnya menuju kepada kehadiran Mesias atau Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita semua. Jadi anak-anak jangan berkecil hati, ya jangan merasa sedih karena kamu merasa nggak hebat, kamu merasa kamu biasa aja, ya kamu merasa kamu itu sangat sederhana, ya karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus ingin menyatakan rencananya yang indah bagi masing-masing kita. Ya, bagi masing-masing kita yang perlu kita lakukan seperti yang Miss sampaikan tadi sebelumnya adalah berjalan bersama Kristus. Mari kita sama-sama belajar, kita belajar seperti Bapak Abraham karena iman, ya, karena iman kita, hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Kristus. Kita belajar mendengar suara Tuhan, kita belajar mengikuti perintah Tuhan, ya, dan pada akhirnya kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan memakai kita, anak-anak semuanya, ya, untuk menyatakan rencananya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kasihnya yang luar biasa, ya, di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pagi ini, melalui kebaktian pagi ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Bagaimana karena iman Abraham tertuju kepada Kristus, dan kami rindu ya Tuhan, meskipun kami masih sangat muda, anak-anak-Mu ini ya Tuhan boleh belajar terus untuk memusatkan hati dan pikirannya hanya kepada Kristus. Seiring pertumbuhannya ya Tuhan, berbagai hal yang mereka harus lalui dalam kehidupan mereka, biarlah mereka belajar untuk tetap taat, tetap beriman, dan tetap percaya kepada Kristus, sehingga pada akhirnya nanti mereka juga boleh melihat
bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, yang mungkin mereka selama ini merasa hanya biasa saja, hanya tidak ada hebatnya sama sekali, tapi Tuhan tetap berkenan memakai mereka untuk menyatakan rencana-Mu yang indah. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu lagi anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.